warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu karena di sini saya sebagai pengganti dari Al-Ustaz Naftriyadi LC hafizahullah taala. Sebagaimana tadi yang sudah Bapak-bapak dan Ibu-ibu dengarkan, saya Al-Ustaz Niko Sonisa LC, alhamdulillah tinggal gak jauh dari sini Bapak Ibu. Saya di Pondok Kelapa, alhamdulillah, dan saya bukan orang Medan, bukan orang Sumatera Utara, tapi saya Hasibuan. Hari-hari sibuk di pelabuhan. Ya. Alhamdulillah untuk hari-hari aktivitas saya dari Senin sampai hari Jumat di Pelabuhan Tanjung Priok. Ya. Alhamdulillah. Saya di organisasi Islamnya Pegawai PT Pelabuhan Indonesia Persero. Ya. Saya bukan pegawai Pelindonya, tapi saya rekrutmennya dari organisasi Islamnya Pegawai PT Pelindo. Ya. Mungkin di perumahan ini ada mungkin orang Pelindo. Ya. Ya, orang Pelindo banyak di Jakarta Timur, Masya Allah banyak. Ini di Bekasi ya, Bekasi juga banyak. Ya, mungkin di sini ada. Ya, alhamdulillah saya dari tahun 2022. Ya. Kenalnya saya dengan Ustaz Naftriyadi, saya itu dulu mondok bareng Bapak Ibu. Saya di Gontor dulu bareng. Kelas 2 Tsanawiyah, tingkat SMP itu saya bareng satu kelas. Ya, sampai lulus kami bareng. Di Lipia pun bareng. Ya, tidur di kos yang bareng, beda kasur tapi Bapak ya. Ya. Ya, jadi alhamdulillah teman dari kecil sama Ustaz. Makanya semalam saya ditelepon jam 9, saya mau tidur itu malah saya ditelepon. Saya lagi main sama anak saya, pulang kerja, mau siap-siap tidur ditelepon. Tapi alhamdulillah karena tempatnya nggak begitu jauh, insya Allah saya bisa bantu untuk mudzakarah ya Bapak ya. Kita sama-sama mengkaji, sama-sama belajar kitabnya Asy-Syaikh Hafidz rahimahullah ta'ala. Dan mungkin karena saya pengganti, saya mungkin gak akan banyak-banyak nambah materi dari Al-Ustaz ya. Tapi mudah-mudahan kajian yang singkat ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua yang hadir di sini insyaallah ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah yang mungkin tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu mendengarkan ayat yang dibaca oleh Al-Imam di rakaat yang pertama. Ada penggalan ayat menyebutkan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ni'amahu, nikmat-nikmatnya 'alaikum kepada kalian zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Kalau Bapak Ibu nanti sempat bisa dicek di dalam Al-Quran, ada satu surat namanya surat An-Nahl, surat ke-16.
Mungkin bapak-bapak yang pegang HP mungkin, atau ibu-ibu yang ada Al-Quran, bisa dilihat kalau ada Quran terjemahnya. Surat An-Nahl, surat itu nama lain dari surat An-Nahl itu. Nahl itu kan lebah. Ya. Karena dalam ayat itu disebutkan, lebah tersebut disebutkan di dalam ayat, di dalam surat An-Nahl. Tapi ada nama lain dari surat ini. Ya, para ulama, para mufassirin itu menyebutkan salah satu nama dari surat ini, nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Adalah surat Ni'am, itu berarti jamak dari ni'matun, yang artinya adalah nikmat yang sangat banyak. Kenapa diberikan nama surat An-Ni'am, nama lainnya? Ya, bisa dicek. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ata amrullahi fala tasta'jiluh. Akan datang nanti ketetapan Allah, maka jangan kalian buru-buru minta itu ketetapan itu datang. Ya, konteks ayat ini berbicara tentang tantangannya Allah Subhanahu wa taala kepada, dan sekaligus larangan kepada orang-orang Quraisy yang menuntut kepada Nabi SAW untuk mana ketetapan Allah, mana azab Allah itu, kalau memang itu benar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ata amrullah, nanti akan datang, sabar aja, jangan buru-buru. Kemudian dari ayat yang itu, ayat pertama, kemudian dari ayat yang kedua sampai ayat ke-16 itu Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah sebutkan khalaqa, dia menciptakan. Ada juga redaksi ayatnya kalian memperoleh, kalian menerima. Nah, di situ ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia Bani Adam, kepada kita semua. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, khalaqas samawati wal ard, Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian dalam ayat itu khalaqakum, Allah menciptakan kalian dari air yang hina, fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian ketika dia sudah besar, ketika akalnya sudah sempurna, ketika fisiknya sudah sempurna, huwa khasimun mubin. Justru bahkan dengan nikmat yang telah dia terima dari Allah itu, justru dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga di ayat-ayat berikutnya menyebutkan tentang diturunkannya hujan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang, Allah ciptakan bintang-bintang ya di atas langit sebagai petunjuk bagi kita. Allah ciptakan kendaraan-kendaraan dari hewan tunggangan, Allah ciptakan hewan-hewan ternak untuk kita manfaatkan, untuk kita konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian ayat ke-17 Allah tantang kaum musyrikin itu, apakah zat yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan? Ya, itu konteksnya untuk orang-orang musyrikin yang tidak mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaan, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-18, nah ini ayat masyhur sebenarnya Bapak Ibu. Ini ayat masyhur. Bapak Ibu pasti kalaupun nggak ingat ayatnya letterlek bagaimana narasi firman Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arabnya, tapi konteksnya pasti Bapak Ibu pernah dengarkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini dia di ayat ke-18 itu Allah katakan, wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmat Allah yang kalian terima, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi memang ayat ini ketika disampaikan oleh para asatidzah, itu di belakang ayat ini tadi ada 16 ayat kira-kira yang Allah itu sudah memaparkan kepada kita semua nikmat yang kita terima, yang bahkan mungkin
kebanyakan dari kita, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah jaga kita semua, karena itu sudah terbiasa kita pakai setiap hari, kita lupa kalau itu tuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat, misalkan kita pulang di garasi kita ada mobil, ya, kita evaluasi diri kita, apakah ketika kita lihat mobil itu kita ingat bahwa ini memang Allah yang kasih, dan saat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanya dalam Al-Quran itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung kita dengan mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebenarnya jangan jauh-jauh kita melihat di luar diri kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Ternyata di dalam diri kita saja itu kita tidak akan mampu mensyukurinya. Makanya mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkan riwayat tentang di hari kiamat itu nanti ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengadili seorang hamba yang dia itu ibadahnya banyak. Dia pulang kepada Allah itu membawa ibadah yang sangat banyak. Kemudian di dalam riwayat itu dia menyangka kalau dia masuk surga itu dengan amal ibadah yang dia lakukan. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Seberapapun kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ibadah itu nanti yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bukan berarti kita nggak beribadah, bukan. Tapi beyond, di atas amal ibadah kita itu ada nikmat Allah yang tidak akan pernah bisa. Jangankan Allah, jasa ibu kita saja nggak akan pernah bisa kita bayar. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam riwayat itu dikatakan, coba kamu hitung nikmat satu mata yang kamu terima dengan semua amal ibadah yang pernah kamu lakukan. Coba itu, mana yang lebih besar, mana yang lebih berat. Allah menantang dengan satu nikmat mata, satu, bukan dua mata, tapi satu nikmat mata. Beberapa bulan yang lalu, bulan Juli, tanggal 8 Juli 2025, saya berangkat ke kantor naik motor. Saya itu dari 2022 ya sampai sekarang ya, karena kalau ke kantor naik kendaraan, misalnya naik kereta atau segala macam, kadang-kadang agak lama di jalan, maka saya naik motor. Itu Juli 2025 saya jatuh. Dulu saya sebelum rutinitas saya ke pelabuhan itu, saya sempat berpikir, sebelum saya iyakan dulu mau kontrak itu, Jakarta Timur, Pondok Kelapa ke pelabuhan, tua di jalan ini. Tapi setelah dijalani enggak juga, malah tambah muda saya. Ya, itu saya dalam kondisi prima, fit. Kondisi tubuh saya fit. Saya naik motor itu fit. Istirahat saya cukup, makan saya alhamdulillah, olahraga saya juga alhamdulillah. Jadi saya naik motor jarang masuk angin. Tapi mungkin saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur saya. Ya. Mungkin Bapak-bapak juga punya cerita masing-masing, cerita sendiri-sendiri. Ini konteksnya dengan tadi ya, satu mata tadi. Saya jatuh itu alhamdulillah nggak nabrak orang, alhamdulillah nggak ditabrak orang, alhamdulillah nggak ditabrak transformer, Pak. Karena saya sebelum Juli itu saya selalu lewat Cakung Cilincing. Ya. Selalu lewat Cakung Cilincing. Mungkin Bapak-bapak udah kebayang ya perjalanan Cakung. Cuman memang kalau pagi, Pak, itu jalanan Cakung Cilincing itu asal nggak crowded dari pelabuhan aja itu insya Allah sepi dan jalanan lebar. Memang kadang-kadang jalanannya itu ada yang agak berpasir segala macam ya. Tapi ya secara umum itu jalanan enak. Kalau pagi itu enak. Kadang saya juga ya waktu itu sih agak sedikit ngebut ya Bapak-bapak. Makanya saya juga jadi muhasabah saya juga. Saya jatuh
siku saya ini yang sebelah kiri, elbownya ini copot. Kalau kata tukang urut copot, bukan diselok katanya. Kalau diselok tuh mungkin sekedar cuman dia bergeser sedikit. Ini bergeser, dia ngantem triceps saya bagian atas ini. Jadi kayak waktu saya jatuh itu kayak ini kayak telur, karena dihantam sama ujung lengan saya yang dari bawah ini. Waktu itu saya nggak kepikiran ini kenapa tangan saya ini. Cuma saya nggak berani gerakin juga. Akhirnya saya dijemput, motor saya dibawa, saya dijemput. Kebetulan alhamdulillah saya punya ada yayasan saya di Malakasari situ, di Duren Sawit. Kami punya ambulan 2. Nah, saya telepon, saya dijemput pakai ambulan. Saya langsung diantar. Itu saya jatuh jam 8 pagi. Pas jam 8 lewat, mungkin lewat 4 atau lewat 3 gitu. Saya diantar ke Pondok Kelapa, ada namanya Om Juki, saya kenal. Mungkin bapak-bapak tahu Guru Singa ya. Ya, tapi ini bukan di Guru Singanya. Ya, ini ada satu lagi. Beliau ahli syaraf juga. Memang biasa ngurut orang-orang patah. Nah, saya ke situ langsung diurut. Dibilang ini copot ini elbownya. Dan di situ saya merasakan sekali-kalinya urut yang luar biasa sakitnya itu. Elbow saya disambung lagi. Ya, alhamdulillah nggak robek. Itu saya bersyukur sekali itu nggak robek, Pak. Kalau robek itu saya urusannya pasti dengan rumah sakit. Ini nggak robek, saya bawa urut saja. Dan alhamdulillah setelah itu seminggu bengkak. Ya, saya rasakan itu habis jatuh itu seminggu saya bengkak ini. Kemudian sampai 4 kali saya urut, alhamdulillah sekarang saya udah bisa bawa motor lagi. Ya. Dan alhamdulillah Om Juki itu juga bilang ke saya kalau ini ente banyak-banyak bersyukur katanya. Karena kalau orang kayak begini tuh biasanya 3 bulan masih begini aja. Saya 1 bulan, alhamdulillah setelah itu saya udah bisa bawa motor. Tapi saya ke kantor udah gak mau bawa motor saat itu. Nah, baru bulan Januari ini saya mulai lagi bawa motor. Tapi saya bawa motor lebih hati-hati, lebih pelan-pelan aja, nggak usah jarang ngebut. Ada sekali ngebut kalau misalkan saya butuh, tapi sangat jarang alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya rasakan malah sekarang saya udah nggak mau lagi lewat Cakung Cilincing. Saya lewat Kelapa Gading, alhamdulillah malah yang dulu rasanya lewat Kelapa Gading itu lama, terus saya kalau lewat situ biasa agak ngantuk gitu. Saya juga nggak ngerti. Kalau lewat gitu makanya saya lewat Cakung Cilincing karena saya nggak ngantuk lewat situ. Mungkin karena mungkin nggak terlalu macet ya. Kalau Kelapa Gading kadang-kadang beberapa ruas itu macet. Jadi Bapak Ibu, saya itu pernah sekali, ya beberapa kali sebenarnya. Tapi dimulai saat itu, saya kan di rumah itu, samping kasur saya kan lemari saya itu kacanya besar. Saya liatin siku saya itu dua-duanya ke lemari saya itu. Oh kayak begini ya maksudnya. Luar biasa, Allah ciptakan siku itu luar biasa. Bapak Ibu, kalau saya saat ini mendorong sesuatu yang lebih dari 20 kilo misalkan, dulu saya kuat, tapi kalau sekarang udah gak kuat. Kalau saat jatuh itu saya muter botol saja itu nggak bisa, Pak. Muter ngebuka botol saya nggak kuat. Ternyata sambungan urat kekuatan kita yang ada di jari ini kan nyambung dari atas ini ternyata. Luar biasa, ciptaan Allah itu luar biasa. Ya. Saya ngebuka pintu dengan tangan kiri, ngedorong begitu, nggak bisa. Ini saya nggak support, otot dari belakang sini nggak support. Banyak gerakan-gerakan yang ketika saya punya tangan yang sempurna, ya mungkin saat itu seringnya saya lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat nggak punya baru saya, oh ya Allah, ternyata kayak begini. Ya. Ini baru satu tangan. Ya, bagaimana dengan 2? Apalagi kalau saya jatuh terus dua-duanya patah, saya nggak kebayang itu. Waktu saya jatuh pun juga dari atas kaki sampai dari atas kepala, ujung kepala sampai ujung kaki itu diperiksa. Alhamdulillah nggak ada yang kaki saya diperiksa sama Om Juki tersebut yang menurut saya itu. Tangan saya, dada, punggung,
otot-otot tulangnya alhamdulillah nggak apa-apa. Berarti saat itu saya jatuh, saya pun juga nggak sadar saya bahwa jatuh. Tahu-tahu udah jatuh aja, maksudnya tahu-tahu udah pas saya udah di pinggirin tuh, tahu-tahu udah sakit aja, tangannya udah kebas gitu ya, nggak ada rasanya. Mungkin saat saya jatuh tuh ya ini yang menumpuk, karena saya jatuh ke kiri memang. Ya, saat itu saya ya ngambil pelajaran untuk diri saya sendiri bahwa ini baru satu saja teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang selama ini saya nikmati. 30 tahun lebih saya nikmati tangan ini. Ya. Kalau hitung-hitung berapa kali sih saya mensyukuri tangan, benar-benar mensyukuri tangan ini ya, Bapak ya, benar-benar mensyukuri. Mungkin mengucapin alhamdulillah sudah biasa, tapi sampai kena ke dalam hati, sampai mensyukuri benar-benar tangan ini, kaki ini, mata yang Allah berikan dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa dihitung jari seumur hidup. Mungkin saya saat itu berpikir seperti itu. Itu kaitannya dengan tadi hadis Nabi SAW tentang riwayat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menantang hamba dengan satu nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Nah ini saya satu nikmat siku. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa, walaupun ada tetap karena namanya jatuh tuh menjadi 100% kayak siku sebelah kanan juga enggak. Tapi alhamdulillah saya udah bisa lanjut beraktivitas karena saya cuma 2 minggu waktu itu istirahat. Minggu ketiga saya udah lanjut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Bapak Ibu semua di sini. Ya, menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang kita secara batin itu enggak siap menghadapinya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menimpakan sesuatu itu pasti hamba tersebut mampu. Ya. Tapi ya mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita rahmatnya, kita siap secara lahir, secara batin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terus mencoba mendekatkan diri dengan syukur, dengan sabar atas apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi tentang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sebenarnya kajian tentang syukur ini kajian yang panjang. Ya kesimpulannya, ini mungkin saya tutup sebelum kita lanjutkan, bahwa syukur itu Bapak Ibu adalah tujuan kita hidup. Ternyata syukur itu memang tujuan kita hidup. Bahkan tujuan kita beribadah pun bersyukur. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Besok kita mau bulan Ramadan, di dalam Al-Quran mungkin yang sering kita dengar, kita berpuasa itu untuk apa? Untuk bertakwa kan ya, la'allakum tattaqun. Itu tujuan Allah perintahkan kita berpuasa. Di 2 ayat selanjutnya, ayat 185, Bapak-bapak bisa cek nanti. Di akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala, walitukabbirullah yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Karena di ayat itu tentang bagaimana orang sakit berpuasa, bagaimana orang yang di safar berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir, mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah berikan hidayah kepada kalian, wala'alakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Tuh. Jadi kita beribadah, kita bertakwa, itu semua ujung puncaknya adalah syukur. Ya, karena ini adalah tujuan hidup kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin masuk sedikit ke materi dan menyambung juga dengan setelah syukur dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz Maftri itu beliau sampaikan bahwa materi dari kajian di masjid ini pada kesempatan kali ini itu sudah sampai ke al-aslu tsalits, yaitu dasar beragama yang ketiga. Al-aslu tsalits di sini disebutkan di dalam kitab ini qala Syekh rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Al-aslu tsalits, dasar beragama kita yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ismuhu wa nasabuhu wa nash'atuhu. Nah, di sini disebutkan bahwa dasar yang ketiga itu adalah ma'rifat, yaitu mengenal nabiyyina Muhammadin, nabiyyikum Muhammadin, nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya cukup sampai di perkataan Syekh ini, itu mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu memuji Nabi itu dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau sungguh ala khuluqin azim, akhlakmu itu sungguh luhur. Nabi itu manusia yang paling mulia, akhlaknya itu paling mulia. Kemudian Nabi SAW mengingatkan Umar ibn al-Khattab rahimahullah radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah SAW lebih dari dia mencintai orang-orang terdekatnya, dan lebih dari dia mencintai dirinya dan manusia seluruhnya. Itu dulu yang kita garis bawahi, bahwa Nabi itu adalah orang yang manusia yang paling kita cintai. Nomor satu itu Nabi Muhammad SAW. Begitu kita mencintai ibu kita, begitu luar biasanya kita mencintai orang tua kita. Nabi SAW adalah manusia yang harusnya lebih kita cintai. Nomor satu yang kita cintai adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nama Rasulullah itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang terpuji, banyak atau budi pekerti luhur itu terkumpul di dalam diri Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah yang paling sempurna, sebagai seorang Rasulullah SAW. Bahkan belum ada orang dinamai dengan Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Belum ada orang yang dinamai dengan Muhammad di Arab itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang dinamakan Khalid banyak. Ya. Yang dinamakan Umar banyak. Ya. Tapi yang dinamakan Muhammad itu baru Nabi Muhammad SAW. Ya, karena memang sesuai dengan pribadi beliau. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, agar kita dapat mencintai Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa yang perlu ada
di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita tentang Nabi Muhammad SAW tersebut. Apa yang perlu kita ingat dari pribadi Rasulullah SAW? Ada beberapa, banyak sebenarnya, tapi beberapa saya sebutkan di sini. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, Nabi itu punya doa yang dia simpan, yang mustajab, yang dia simpan untuk umatnya. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim itu bersabda, setiap Nabi memiliki doa yang mustajab, maka setiap Nabi menyegerakan doanya. Dan sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW itu azizun alaihi ma'anittum, yang menyusahkan kita umatnya, yang memberatkan kita umatnya, itu aziz alaihi, berat bagi Nabi Muhammad SAW. Mungkin Bapak Ibu ingat ya bagaimana Nabi SAW kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Mi'raj. Yang awalnya difardukan, diwajibkan kepada kita semua sholat 50 kali di dalam sehari. Kemudian Nabi turun, Nabi malu balik lagi ke atas, tapi setelah dibujuk oleh Nabi Musa, umatku saja dulu berat 50 kali dalam sehari. Saya nggak kebayang tuh Pak, 50 kali sehari, waktu aja 24 jam. Berarti setiap setengah jam kita sholat ya. Ya kalau 50 kali dalam sehari kan setiap setengah jam kita sholat. Ya. Sholat itu juga prosesnya kan wudhu dulu, paling nggak 10 menit, 15 menit lah baru kita selesai. Nah jadi 15 menit 15 menit lagi kita lanjut kerja misalkan. 15 menit lagi udah sholat lagi. 15 menit lagi makan misalkan. Ada nggak orang makan 15 menit? Kalau di kantor-kantor tuh kadang-kadang makan butuh sejam, 1,5 jam. Ya. Cari makan aja mungkin udah setengah jam nggak kelar-kelar, baru cari makan. Pesan makan juga kadang-kadang ngantri setengah jam juga. Nyampe makanannya ternyata nggak sesuai. Minta lagi, nambah lagi waktunya. Ya kadang-kadang waktu kita siang-siang tuh habis buat cari makan aja. Ya. Belum lagi macetnya cari makan itu. Sekalinya jam makan siang itu kan, daerah-daerah kantor macet di mana-mana. Ya. Ya kalau sambil macet dia dengerin murattal, sambil macet dengerin juga hal-hal yang semakin melengahkan dia. Belum lagi nanti bingung, aduh masjid di mana ini? Gak ada masjid, ntar aja lah sholat di kantor ujung-ujungnya. Ya telat kita sholat gara-gara cari makan. Nah itu kalau 50 kali dalam sehari kita sholat. Gak kebayang juga sebenarnya, tapi Nabi SAW malu kan balik lagi. Tapi akhirnya balik lagi. Alhamdulillah kita 5 kali dalam sehari semalam, dan itu pahalanya sama dengan 50 kali kita sholat. Bayangkan bagaimana bagaimana Rasulullah SAW itu azizun alaihi ma'anittum. Kalau kita susah itu Nabi itu juga susah. Perasaannya itu saking ini ya, sayangnya Nabi kepada kita. Ya sama kayak, mungkin nggak sama ya, tapi ini analogi yang bisa kita tangkap. Bagaimana orang tua kita itu nggak mau. Orang tua itu kan kalau dia dulu susah terus dia jadi orang yang berada, itu kan umumnya dia akan berpikir anak saya nggak boleh kayak saya dulu. Ya, walaupun dari sisi pendidikan itu bisa dikritisi. Ya. Tapi kan umumnya kayak biasa. Karena kenapa? Karena saking sayangnya. Nah, begitupun Nabi Muhammad itu lebih daripada itu, beyond. Di atas itu jauh. Paling tinggi, manusia yang paling sayang sama kita itu Nabi Muhammad SAW. Ya.
Akhirnya Nabi balik 5 kali kita sholat dalam 1 hari 1 malam, dengan dilipat gandakannya pahala sebagaimana umat terdahulu banyak sholat dalam sehari semalam. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW pertama itu punya doa spesial, doa yang mustajab. Tapi doa itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, umatnya. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis itu, aku simpan ini untuk syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Itu saking sayangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kaitannya tadi yang saya sebutkan beberapa kali, azizun alaihi ma'anittum. Aziz itu susah, berat. Di perasaan itu rasanya berat, ngeganjelnya itu berat. Laula an asyqa ala ummati. Mungkin bapak-bapak pernah sering dengar juga ini hadis yang seperti ini. Ini salah satunya saya sebutkan, laula an asyqa ala ummati. Nabi itu kalau memberikan satu amalan, ini salah satunya bersiwak. Di sini konteksnya bersiwak sebelum sholat. Nabi itu bilang, laula an asyqa ala ummati. Mudah-mudahan saya nggak memberatkan umatku. Mudah-mudahan. Itu kata Nabi SAW. La amartuhum bisiwaki qabla kulli sholat. Aku akan suruh mereka bersiwak. Kalau bukan karena aku itu merasa berat, maka pasti aku akan menyuruh umatku itu untuk bersiwak. Tapi takutnya memang Nabi SAW khawatir nanti umatnya berat. Ya. Karena kita sekarang pun juga merasakan sholat 5 waktu itu, ya, umumnya kan kaum muslimin sholat 5 waktu, sholat Jumat saja masih banyak juga ayam berkeliaran di luar masjid. Ya. Bagaimana kalau Nabi SAW masih wajibkan kepada kita bersiwak? Ya. Jadi bukan sawit yang kita itu kita tanam, ya pohon siwak kalau wajib kan. Ya karena semua umat Nabi Muhammad wajib pakai siwak. Kalau diwajibkan, jadinya yang kita tanam banyak ya pohon siwak. Ya tapi kan karena Nabi SAW tahu itu akan berat untuk kita umatnya, maka itu hukumnya cuma sunnah. Ya itu yang kedua, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Dan itu ada beberapa riwayat lain yang redaksinya laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak memberatkan. Aku tidak mau memberatkan. Nabi itu tidak mau memberatkan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mungkin saya akhiri dengan ini, yang ketiga. Ya Nabi SAW mungkin bapak-bapak pernah mendengarkan riwayat ini juga. Itu sebenarnya riwayatnya agak panjang, Bapak Ibu. Bagaimana Nabi SAW sebelum wafat itu sempat menyebut kita ummati. Pasti pernah dengar ya bapak-bapak ya? Sebenarnya. Saat itu Nabi SAW, itu riwayatnya riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Nabi SAW sebelum wafat itu sempat menangis saat membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran. Nabi SAW nangis. Saat nangis itu Nabi SAW mengucapkan ummati. Nabi nangis, ingat kita nangis Nabi SAW. Ya, saking sayangnya luar biasa Nabi Muhammad itu. Beliau hidup untuk kita yang hidup 1400 tahun setelah beliau hidup. Nabi SAW ummati dalam riwayat itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat Jibril. Tanya kenapa Muhammad itu menangis. Ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu ya, tapi memang karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kekuasaannya, menyuruh malaikat Jibril
untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mayukihi, apa yang membuat dia menangis? Kemudian saat itu Nabi SAW menjawab, ya tentang umatnya. Dibawalah jawaban ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad, pergilah engkau kepada Muhammad dan sampaikan sesungguhnya kami akan membuatmu ridho, ya, dan urusan umatmu, dan kami tidak akan menyusahkanmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad SAW, kami akan meridhoimu dan umatmu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridho kepada kita karena tangisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu karena saking sayangnya kepada kita, bahkan kalau dalam riwayat disebutkan ikhwani, kita tuh kan bukan sahabat Nabi SAW. Ashabi itu yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu kan definisinya orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun baru sekali ketemu, walaupun baru sekali ngelihat saja, wa yu'minu bima ja'a bihi, dan dia beriman. Nah, itu sahabat. Tapi kalau ikhwan itu saudara-saudara, ya, itu adalah orang-orang yang hidup setelah para sahabat, yang tidak berjumpa secara fisik dengan Nabi Muhammad SAW, tidak bertemu dengan Nabi, tidak menyapa Nabi, tidak berbicara dengan Nabi SAW, tidak hadir di majelisnya Nabi SAW, tapi beriman kepada Rasulullah SAW. Ikhwani itu adalah ya kita ini, mudah-mudahan itu adalah saudara-saudaranya Nabi Muhammad, saudara-saudaranya kan di situ. Artinya kan saudara-saudaraku. Ya, siapa yang belum pernah melihat aku, yang belum pernah bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku dan bersolawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari beberapa keterangan tadi yang kita sama-sama saya sampaikan dan Bapak Ibu dengarkan, bahwa ketika kita hidup, ketika kita masih hidup, pesannya adalah banyaklah kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal Nabi kita Muhammad SAW, mengenal pribadi sosok yang paling mencintai kita, manusia yang paling mencintai kita, ya, manusia yang menyimpan doanya untuk kita semua, manusia yang nanti memimpin. Panji Rasulullah itu kan nanti yang masuk ke dalam surga duluan kan. Yang membuka pintu surga itu siapa? Dalam riwayat itu Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat yang dibangkitkan pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian sujud kepada Allah. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah berikan syafaat kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Ya, satu-satunya Nabi nanti yang bisa memberikan syafaat ya Rasulullah SAW. Nabi yang lain ketika dimintai ulul azmi, padahal ulul azmi itu ya jenderal-jenderalnya ya Nabi. Para anbiya itu ada 5 orang jenderalnya yang paling tinggi derajatnya di antara 124 Nabi dan Rasul. Nabi ada 5 Rasul ulul azmi namanya, yang paling tinggi derajatnya di antara para Nabi, para anbiya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim didatangi oleh Nabi Muhammad, didatangi oleh manusia. Nabi Musa, Nabi Isa didatangi, mereka mengatakan nafsi, gak bisa apa-apa, gak bisa memberikan manfaat berupa syafaat kepada manusia di kala itu. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan anali, ya ini adalah kesempatan, ini punya aku dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang terus mencoba menggali, mengetahui. Karena kalau kita kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW akan tumbuh ketika kita mulai mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana pribadi beliau, dan kemudian banyak ketika kita membaca sirahnya, otomatis kita banyak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan banyak bertemu dengan nama Nabi Muhammad SAW. Maka dengan begitu kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita beruntung di dunia, dan juga mudah-mudahan kita nanti di akhirat beruntung diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW, masuk surga bersama beliau. Dan ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di belakang panji Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita masuk ke dalam satu hadis Nabi SAW yang Nabi pernah bersabda, "Inna aqrabakum minni manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Sesungguhnya yang paling dekat nanti tempatnya, denganku nanti di akhirat, yaumul qiyamah, aktsarukum alayya salatan. Itu orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, salah satu cara kita banyak bersolawat, ya kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW, dengar nama Nabi, kita baca nama Nabi, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja. Sudah jam 5:54, semenit lagi syuruk. Ya, mungkin saya tutup. Barangkali ada dari Bapak atau Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada barangkali mudah-mudahan jelas. Ya, saya juga nggak mau banyak-banyak tambah materi, karena saya cuma bandel ya, maksudnya nanti takutnya Ustaz, udah jauh kemarin ditambah gitu kan. Ya, cukup paling tidak mudah-mudahan renungan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu yang hadir, untuk saya pribadi juga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang beruntung di dunia dan di akhirat. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap salah datangnya dari saya pribadi, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.